Ini pengasuh Rafa yang aku ceritain itu. Saya Sofi. Kok seperti ini sih pengasuhnya Rafa? Nggak kayak pengasuh anak. Bisa-bisanya kamu jelek-jelekin anak kandung saya. Apa-apaan ini? Kamu dari awal sebenarnya bukan pengasuh anak kan? Sungguh sangat menyakitkan ketika kita sudah rela berkorban mempertaruhkan kehidupan kita dengan seseorang, namun dibalas dengan pengkhianatan. Seharusnya cinta dan kasih sayang yang hadir, namun justru penderitaan menyelimuti takdir. Wanita manapun ingin bahagia dalam pernikahannya, namun dalam kisah kali ini bukan bahagia yang didapat, melainkan derai air mata. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang rela berkorban untuk memenuhi permintaan dari orang yang ia cintai. Namun petaka yang ia dapatkan. Seperti apa perjalanan hidupnya? Mari kita sambut Sarah. Halo Mbak Sarah, apa kabar? Kabar baik. Silakan Mbak duduk. Terima kasih. Mbak Sarah, terima kasih banyak sudah hadir di sini membagikan kisahnya. Apakah kamu sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak Sarah. Semua berawal dari permintaan seseorang yang sangat saya sayangi, Mbak. Permintaan dari kakak kandung saya sendiri. Kakak Mbak, ada permintaan apa Mbak? Beliau meminta saya untuk menikah dengan suaminya, Mbak. Aku hanya ingin meminta satu hal dari kalian. Kalau aku sudah tidak umroh lagi, kalian harus berjanji untuk menikah. Mbak kenapa ngomong gitu sih? Kita masih bisa cari dokter spesialis, Mbak. Percuma, Dek. Mbak sudah berusaha bertahun-tahun. Mas, Mbak pasti bisa sembuh kan, Mas? Kita masih bisa cari dokter lain kan? Masa mama udah keliling kemana-mana dan tetap nggak ada hasilnya. Nihil. Permintaan Mbak yang terakhir ini juga demi Rafa, Dek. Mbak cuma percaya sama kamu. Kamu mau kan wujudin keinginan Mbak? Mbak mohon, Sarah. Cuma kamu keluarga satu-satunya. Adik Mbak. Mbak titip Rafa. Mbak mohon, Sarah. Iya, Mbak. Aku janji. Mbak. Sayang, ada suatu hal yang ingin aku sampaikan sama kamu.
Kamu mau sampein apa? Kamu jadikan mau nikahin aku? Bukan itu. Aku mau nikahin adik ipar. Apa? Kamu mau nikahin adik ipar kamu sendiri? Sayang, dia minta aku turun ranjang loh. Enggak. Aku nggak setuju ya. Kamu nikahin adik ipar kamu. Kamu udah janji sama aku, kamu bakal nikahin aku loh kalau istri kamu tuh meninggal. Sayang, aku juga nggak mau nikah sama adik ipar aku itu. Tapi mau gimana lagi? Ini semua cuma karena aku ingin dapatin harta dari almarhumah istri aku. Ingat, aku ada perjanjian pisah harta sebelum menikah. Sayang, kamu dengerin aku ya. Setelah aku dapat semua harta pengalihan warisan itu, aku akan talak Sarah dan aku akan nikah sama kamu. Dan kita akan hidup bahagia. Enggak mas, enggak. Aku nggak bisa terus-terusan ngalah kayak gini. Sayang, kamu mau kan nanti kita hidup dengan bergelimangan harta? Dan kita akan bahagia. Tidak lama setelah kakak saya dikuburkan, saya menikah dengan Mas Bara. Saya nggak pernah menyangka, Mbak, saya akan menikahi kakak ipar saya sendiri. Bagaimana perasaan kamu saat itu, Mbak? Canggung yang jelas, Mbak. 4 tahun kakak saya menikah, saya sudah menganggap Mas Bara seperti kakak kandung saya sendiri. Jadi memang segitu dekatnya ya, kamu dekat dengan kakak ipar kamu? Sangat dekat, Mbak. Setiap liburan panjang, saya sering menginap di rumah kakak saya. Dan maaf ya Mbak, saya tanyakan lagi ya momen yang menyakitkan ini. Pada saat itu, apakah kamu tahu kondisi kakak kamu sudah separah itu? Sama sekali nggak tahu, Mbak. Kakak saya memang begitu, Mbak. Dia nggak pernah memberitahu masalah hidupnya. Ketika sakit berat selama setahun, saya malah terlambat untuk mengetahuinya, Mbak. Saya turut berduka, Mbak. Semoga arwah kakak kamu sudah tenang di sana. Dan kamu pun juga sudah berjanji memenuhi permintaannya. Jadi kamu putuskan untuk menikah dengan kakak ipar kamu. Apakah kamu bahagia? Saya juga inginnya bahagia, Mbak. Tapi dari awal pernikahan saya sudah menjadi bahan gunjingan dari warga sekitar, Mbak. Rafa, hari ini Rafa seneng nggak ikut daycare? Senang, Tante. Kok masih panggil tante sih? Panggil mama ya? Ya, Mama. Ya emang ya semua ibu tiri sama aja. Mau adiknya sendiri, nggak bisa sayang seperti ibu kandungnya. Ibu ngomongin siapa? Ya jelas kamu, siapa lagi? Ibu kan nggak kenal saya. Kok bisa bicara seenaknya? Kok baper? Kan benar yang Bu Leli bilang. Kamu aja nitipin anaknya Intan di penitipan anak. Di mana-mana ya, ibu itu ngurusin anaknya sendiri. Jangan-jangan kamu juga kan yang bikin kakak kamu meninggal? Bener yang Bu Leli bilang, jangan-jangan dia pengen ngebet nikah sama iparnya sendiri. Sakit hati sekali saya, Mbak. Omongan mereka sama sekali nggak bisa diredam. Setiap hari ada aja omongan mereka yang nyakitin, Mbak. Mbak sabar ya Mbak ya, tapi kadang-kadang memang mulut tetangga, apalagi yang sirik tuh nggak bisa kita atur Mbak. Tapi kan setidaknya pernikahan Mbak baik-baik saja toh, itu yang paling penting kan? Enggak, Mbak. Pernikahan saya nggak baik-baik aja, Mbak. Karena masalah omongan tetangga itu, Mbak. Masalahnya tuh sampai ke bawah ke rumah, Mbak. Lepasin aku, Mas. Sakit, Mas. Mas. Aku udah bilang sama kamu ya, jangan pernah titipin Rafa lagi ke daycare. Mas, udah berapa kali sih aku jelasin ke kamu? Aku nggak nitipin tiap hari. Kalau aku lagi WFA, aku urus di rumah. Kamu gak usah banyak alasan ya. Kalau kamu pergi ke kantor, tetap kan kamu titipin Rafa ke daycare? Kamu nggak tahu, kita jadi omongan warga sekarang. Ngapain diladenin sih?
Omongan mereka itu nggak akan ada habisnya. Sarah, kalau saja kamu nurut apa yang aku ngomongin, semua ini akan terjadi. Mas, Rafa aja seneng di sana banyak teman-temannya. Aku nggak tega Mas kalau harus ninggalin dia di rumah sendirian. Cari pengasuh! Cari pengasuh itu nggak segampang itu. Kamu nggak lihat berita-berita sekarang? Aku takut Mas. Udah, soal cari pengasuh biar aku yang ngurus. Kamu gak usah ikut campur. Ngerti kamu? Selama Mas Bara menikah dengan Mbak Intan, saya nggak pernah ngelihat Mas Bara semarah itu. Lalu akhirnya setelah kamu mengetahui bahwa watak suami kamu keras sekali, apa yang kamu lakukan? Saya mencoba untuk mengimbanginya, Mbak. Saya tahu pernikahan kami itu terlalu cepat. Jadi kami belum saling mengenal karakter satu sama lain. Dan untuk permintaannya mendapatkan pengasuh untuk Rafa, akhirnya kamu memenuhi keinginannya. Iya, Mbak. Dan apakah pengasuhnya sesuai dengan yang kamu harapkan? Enggak sama sekali, Mbak. Ini pengasuh Rafa yang aku ceritain itu. Saya Sofi. Sarah. Mas, boleh aku ngomong sebentar? Boleh. Kenapa? Kok seperti ini sih pengasuhnya Rafa? Emang kenapa, ada masalah? Mas, lihat deh penampilannya. Nggak kayak pengasuh anak. Terlalu berani. Aduh, Sarah. Kamu ini ngapain sih? Hal kayak gini aja dibahas. Kamu itu jangan berlebihan ya. Yang penting dia bisa kerja buat ngurus Rafa. Gak ada tapi-tapi. Lalu bagaimana dengan babysitter yang dipilih sama suami kamu? Apa bagus kerjanya? Babysitter yang dipilihkan suami saya benar-benar menguras kesabaran saya, Mbak. Oh, memangnya kenapa, Mbak? Apa dia nggak bisa kerja? Kerja sih, Mbak. Tapi nggak seperti pengasuh profesional. Sebenarnya saya nggak mau permasalahkan itu. Asalkan kebutuhan Rafa terpenuhi. Tapi kelakuannya itu loh, Mbak. Memangnya apa yang terjadi sih, Mbak?